Episode 157. Pernikahan kontrak Sang CEO. Hari kedatangan Andrew sudah sangat dinantikan. Padahal dia cuma pergi selama 3 hari, tetapi perasaan yang ditinggalkan seperti 3 tahun. Diana meminta pada Brian untuk mengundurkan acara barbecue bersama, hingga 2 hari setelah kedatangan Andrew. Dia menginginkan waktu suaminya hanya untuk dirinya sendiri dan anak-anak. Diana meninggalkan anak-anaknya dalam pengawasan butler John dan kedua pengasuh. Hari ini seperti janjinya, dia akan menjemput Andrew di bandara dan membawa mereka ke kondominium. Semalam hanya mereka berdua. Awalnya Diana merasa egois meninggalkan kedua anaknya, hanya untuk berduaan dengan Andrew. Tetapi, mengingat kerinduannya pada Andrew dan sedikitnya waktu yang bisa dihabiskan dengan bebas hanya berdua saja, membuat Diana memantapkan dirinya untuk menyerahkan pengawasan Conrad dan Aaron pada orang terpercaya. Untuk itulah, Diana menghubungi ayah Andrew sehari sebelumnya. Pria itu harus dilibatkan agar dia lebih dekat dengan cucu-cucunya. "Daddy, bagaimana kabarmu?" tanya Diana melalui sambungan telepone. "Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan kalian?" "Kami baik-baik. Dad, apakah kau tidak merasa kesepian di rumahmu? Tinggalan bersama kami," ajak Diana. "Hahaha, aku masih menikmati kesendirianku, tapi aku akan berkunjung ke mansion kalian." "Bagaimana kalau Daddy menginap besok?" "Kenapa harus besok?" tanya Arthur dengan heran. "Sebenarnya, aku memerlukan bantuanmu Dad untuk menemani Conrad dan Aaron." "Apa rencanamu?" "Aku hendak mengambil waktu berdua dengan Andrew, kami berencana menghabiskan waktu di kondominium," ujar Diana dengan malu-malu. "Hahaha, aku mengerti. Aku mengerti. Kalian hendak semi-honeymoon, begitu saja kenapa harus malu? Mau honeymoon juga tidak masalah. Asal jangan lupa kembali dengan oleh-oleh cucu perempuan. Aku sudah punya 2 cucu pria. Aku menginginkan cucu perempuan yang cantik dan lucu serta cerewet," ujar Arthur dengan panjang lebar membuat Diana tersipu. "Ah Daddy, ada-ada saja. Aku tidak akan mengada-ada. Besok aku akan datang ke mansion kalian. Jangan khawatir dan persiapkan dirimu untuk cucu wanitaku," ujar Arthur dengan terkekeh. "Terima kasih Dad. See you tomorrow." Dan sesuai janji, Arthur datang bertepatan saat Diana hendak berangkat. "Conrad, jaga Grandpa dan Aaron ya. Mommy mau berangkat jemput Daddy, ya. Besok kami akan pulang kemari dan kita akan mengadakan barbecue dengan Uncle Brian dan Aunt Grisela." Pamit Diana pada anak tertuanya. "Kenapa Mommy tidak langsung pulang saja, kenapa harus besok?" tanya Conrad yang masih tidak mengerti akan alasan Diana. "Karena Grandpa ingin bersama dengan kalian tanpa diganggu oleh Mom and Dad. Kita akan bermain bersama. Ayo, siapa yang mau lihat hadiah dari Grandpa?" Arthur berjalan masuk diikuti kedua cucu yang berebutan hendak mendapatkan hadiah mereka. Diana tersenyum melihat keakraban di antara mereka. Dan dia berangkat ke bandara dengan perasaan lega, karena kedua anaknya berada bersama Arthur dan butler John. Andrew memeluk erat Diana di sepanjang jalan, membiarkan raja dan kru bandara membawa koper. Pelukan yang terlalu erat sehingga membuat Diana susah berjalan. "Andrew, lepaskan pelukanmu. Aku susah berjalan. Dan lihat semua menatap kita, risih," ujar Diana sambil sedikit mendorong tubuh suaminya. "Biarkan saja. Aku tidak peduli. Jika kau susah berjalan biar aku gendong," kata Andrew sambil memposisikan satu tangannya siap mengangkat Diana. "Hei, stop. Jangan aneh-aneh. Kita jalan seperti ini saja. Digendong di bandara pasti akan menyedot perhatian banyak orang. Berjalan seperti ini saja sudah membuat beberapa pasang mata melirik dan tersenyum, membuat Diana menjadi risih. Setibanya di depan, Papito sudah menunggu dan membuka bagasi untuk koper Andrew.
Masuklah Raja, biar Papito mengantar ke apartemenmu. Perintah Andrew kepada Raja. Tidak usah Tuan, saya akan menggunakan taksi saja, tolak Raja dengan sopan. Dia sedikit merasa malu, menjadi saksi hidup manjanya Andrew pada Diana. Tidak apa-apa, masuklah. Aku rasa perjalanan kita searah. Perkataan Diana, membuat Raja enggan menolak. Baiklah Nyonya. Raja duduk di samping Papito, sementara Andrew dan Diana duduk di belakang. Andrew menyandarkan kepalanya di atas pangkuan Diana seraya memeluk pinggang ramping istrinya. Papito, langsung menuju ke Ritz-Carlton. Perintah Andrew. Tidak ke kondominium. Tanya Diana. Tidak. Kita ke Ritz-Carlton Hotel saja. Kau tidak perlu membersihkan tempat. Di sana semua pelayan siap dipanggil. Ujar Andrew memberi alasan yang bisa diterima Diana. Sebenarnya Andrew enggan kembali ke kondominium tersebut dan berniat untuk menjualnya. Meskipun di sana banyak sekali kenangan manis antara dirinya dan Diana. Tetapi di sana pula ada kenangan buruk, saat Diana pertama kali bertemu dengan Rachel. Ritz-Carlton Penthouse. Andrew menggendong Diana memasuki penthouse Hotel Ritz-Carlton. Semua terasa indah dengan kerinduan yang terlabuhkan. Dia merebahkan istrinya di atas peraduan dan mulai mendiumi bisbir yang selama beberapa hari ini dia rindukan. Setelah perjalanan ke Gunung Himalaya telah selesai, Andrew mencium kening Diana dan membelai lembut punggung telanjang wanita itu. Kerinduan itu telah terbayar lunas, tetapi tetap tidak sanggup meredakan hasrat yang menggelora. Aku membelikanmu sesuatu. Andrew mengangkat tubuh Diana dan menggendong wanita itu menuju ke arah bingkisan yang dia bawa. Andrew mendudukan Diana di kursi dan berlutut memberikan bingkisan tersebut. Bukalah sayang. Dengan penasaran Diana membuka bingkisan besar tersebut. Wow, cantik sekali ini Andrew, pekik Diana girang melihat sebuah tas merek Dolce & Gabbana. Tas branded Italia yang sudah mendunia. Harga aslinya. Bisa pusing kalau tahu. Dan ini satu lagi. Sebelum membukanya, kau harus berjanji akan mengenakannya. Ujar Andrew mencurigakan. Diana menaikkan satu alisnya. Perkataan Andrew membuatnya penasaran. Kau tidak membeli sesuatu yang tidak-tidak bukan? Mana mungkin aku membeli sesuatu yang tidak-tidak? Aku tentu membeli sesuatu yang iya-iya untuk dirimu. Kalau aku tidak mau memakainya. Ujar Diana menggoda. Berarti kau tega membuatku bersedih. Jawab Andrew sambil menunjukkan mimik wajah hendak menangis. Ih. Mana tega aku melihatmu menangis. Diana menangkup wajah suaminya dan mencium bisbirnya dalam-dalam. Kemudian dia mulai membuka bingkisan yang dibungkus dengan rapi. Matanya terbelalak melihat apa yang dibeli oleh Andrew. Dia mengeluarkan isi bingkisan itu satu persatu. Andrew, kau ingin aku mengenakan ini untuk malam ini? Tanya Diana tidak percaya. Andrew mengangguk. Bukan saja malam ini, setiap saat. Atau paling tidak seminggu 2 kali. Ih, tingkat kemosumanmu bertambah ya. Diana membelakangi Andrew dan mulai mengenakan salah satu pakaian tersebut. Ketika dia berbalik dan mulai beraksi, naga mulai bangkit pagi dan siap beraksi. Flashback. Tuan, kita hampir terlambat. Desak Raja di saat Andrew memerintahkan supir untuk memutar balik menuju area pertokoan mewah. Kalau terlambat, cari penerbangan lain. Aku harus membeli sesuatu yang hampir aku lupakan. Jawab Andrew tidak peduli. Apakah itu penting? Raja memberanikan diri untuk bertanya. Penting sekali. Tidak ada di Miami. Andrew berpikir sejenak. Mungkin ada, tapi aku hampir tidak punya waktu untuk mencarinya. Dan kebetulan aku menemukannya tadi. Sahut Andrew. Raja menjadi semakin penasaran benda apa yang hendak dibeli Andrew, sehingga mengorbankan resiko ketinggalan pesawat. Dan sesampainya di tujuan, Raja terperangah dengan apa saja yang dipilih oleh Andrew.
Kau dilarang mengimajinasikan ini dikenakan istriku. Bayangkan kekasihmu saja. Bentak Andrew tiba-tiba. Tidak tuan, mana saya berani. Tapi jika Nyonya menyukainya, saya akan membantu Anda menemukan motif lainnya di Miami. Ujar Raja dengan gugup. Akan aku pertimbangkan. Sahut Andrew datar. Dan akibat membeli kostum untuk Diana, Andrew dan Raja tiba di saat panggilan terakhir dari pesawat mereka. Beli begini saja sampai mau ketinggalan pesawat. Aduh. Raja menggumam sendiri, setelah lelah berjalan dengan cepat sambil membawa kantong belanjaan Andrew. Ini gambaran oleh-oleh Andrew. Sebenarnya ini oleh-oleh buat Diana apa kado buat Andrew? Episode 158. Pagi ini kedua insan yang dimabuk cinta dan kerinduan, masih terlelap di peraduan. Mereka bahkan melewatkan reservasi makan malam di hotel tersebut, dan hanya memesan makan melalui layanan kamar. Andrew tak hentinya mendekap Diana dan seakan tidak pernah puas membelai setiap inci bagian tubuh wanita itu. Hanya dengan satu kostum yang Andrew beli, sudah mampu membuat Diana kewalahan. Belum lagi keempat kostum lainnya. Arg! Perih sekali, Diana meringis ketika buang air kecil. Dengan gontai, Diana kembali masuk ke dalam kamar, dia hanya menutupi tubuhnya mengenakan kimono. Wanita itu merebahkan dirinya perlahan di sisi Andrew. Pria itu yang merasakan pergerakan tubuh istrinya, segera melingkarkan tangan memeluk tubuh mungil Diana. Diana diam tak bergerak. Dia takut membangkitkan naga perkasa yang tak hentinya menyemburkan api. Diana baru saja menyadari jika pinggulnya sedikit terasa pegal, setelah berjalan tadi. Tentu saja dia merasa pegal meskipun tidak parah. Bagaimana tidak sedari siang mereka check-in di dalam penthouse hingga sore hari dihabiskan dengan berzumba. Sempat dirinya tertidur selama 2 jam, ketika Andrew kembali beraksi, hingga subuh dan hanya sempat beristirahat untuk makan malam pukul 10. Pagi cintaku. Lembut suara Andrew terdengar di telinganya. Diana menggumam manja, enggan membuka mulut. Kap, Andrew mengecup bibirnya. Diana mendorong tubuh Andrew. Mau kemana kau? Andrew menahan tangan Diana. Mau gosok gigi, semalam gara-gara nagamu terlalu bersemangat, sampai terlewat, ujar Diana. Masa sih? Bukannya sayangku juga mendesih menggoda. Andrew tersenyum menggoda. Udah ah. Ayo gosok gigi. Ayo. Andrew berdiri kemudian mengangkat tubuh Diana. Wanita itu menjerit tertahan dengan perlakuan suaminya yang tiba-tiba. Andrew tertawa geli, melihat raut wajah Diana. Sudah 6 tahun kita bersama, begini saja masih malu-malu. Goda Andrew sambil menurunkan istrinya di depan wastafel. Diana tidak menjawab. Dia hanya mengerucutkan bibirnya sambil mengoleskan pasta gigi untuk dirinya dan untuk Andrew. Sementara Andrew sudah mengisi bathtub dengan air hangat. Setelah mereka menyikat gigi, kembali Andrew mengangkat tubuh Diana dan membawanya masuk ke dalam bathtub. Andrew menggosok punggung istri mungilnya dengan lembut. Aku baru sadar, aku tidak pernah membawamu bulan madu. Diana menggumam. Kenapa kau tidak pernah memintanya? Setiap hari bersamamu adalah bulan madu, jawab Diana sambil tersenyum geli. Tidak menyangka jika dirinya bisa mengucapkan kalimat gombal tersebut. Sudah pintar merayu ya dirimu, ujar Andrew terkekeh. Belajar dari guru terbaik, sahut Diana sambil menjerit geli, ketika Andrew mencubitnya perlahan. Bagaimana kalau kita langsung pergi hari ini untuk bulan madu? Ajak Andrew. Aku tidak tega meninggalkan anak-anak terlalu lama, dan sudah berjanji pada Daddy juga Conrad hari ini aku akan membawamu pulang. Tolak Diana. Jangan khawatirkan hal itu. Aku akan mengurusnya. Andrew memaksa sambil memeluk Diana. Sudah. Jangan lagi dulu. Diana menarik tangan Andrew dari bagian sensitifnya. Kenapa? Perih, ujar Diana malu-malu. Hahaha. Ih.
Suka ia lihat istrinya sakit. Dengan gemas Diana mencubit paha dalam Andrew. Au, awas ya cubitanmu, bisa membangkitkan nagaku. Geram Andrew menggoda. Sudah aku lapar. Kau membuatku bekerja keras semalaman. Gerutu Diana sambil bangun dari batap. Tunggu sayang, aku ikut. Ujar Andrew dengan manja. Diam di sana. Aku akan membilas tubuhku sendirian. Diana tidak mau Andrew ikut mengguyur tubuh di shower bersamaan. Bukannya segera mandi, tapi pria itu akan menahannya lebih lama di sana. Seringkali hal itu terjadi. Tetapi yang tidak Diana sadari, justru dengan memandang dirinya dari kejauhan, membuat Andrew menggeram menahan H4 serat. Pemandangan itu justru lebih indah. Daddy sama Mommy kenapa tidak jadi pulang hari ini? Rengek Conrad di video call. Daddy ada urusan penting dan Mommy juga harus membantu. Jawab Andrew. Tapi kata Mommy, Daddy akan pulang hari ini. Ditunda sehari 2 hari ya sayang. Andrew memelas pada putranya. Hei, bukannya sehari saja, bisik Diana. Andrew mengerdipkan mata pada istrinya. Tapi janji ya Dad, jangan lama-lama. Conrad sudah gak sabar melihat oleh-oleh dari Daddy. Loh, kirain Conrad kangen Daddy ternyata sama oleh-olehnya, goda Andrew dengan wajah meringis pura-pura sedih. Hehehe kangen banget sama Daddy juga sama oleh-olehnya. Ujar bocah berusia 10 tahun itu dengan terkekeh. Daddy mau bicara dengan Aaron. Jangan, ujar Diana. Kenapa? Tanya Andrew heran. Nanti dia menangis mencariku. Aku bisa gak tega. Tidak perlu Conrad. Daddy hanya mau pesan itu saja. Salam buat Grandpa, oke. Conrad jaga baby Aaron dan Grandpa ya. Oke Dad, Mom. I love you. I love you too. Sahut Andrew dan Diana bersamaan. Sambungan video call terputus. Andrew menghubungi resepsionis, agar mengirim petugas untuk mereka check out. Mau kemana kita? Tanya Diana heran, karena arah jalan tampaknya bukan ke bandara. Suatu tempat yang pasti kau senangi. Ujar Andrew penuh rahasia. Diana merebahkan dirinya di Andrew enggan bertanya lebih lanjut. Mobil mereka memasuki area pelabuhan, Diana bisa melihat burung camar berterbangan. Dia membuka jendela mobil dan menghirup udara segar yang lembab dan berbau asin. Kita akan naik kapal pesiar. Pekik Diana girang. Kalau kapal pesiar kita kan bisa mengajak anak-anak dan Daddy. Dan, ya. Maya masih di kapal apa liburan ya? Dengan bersemangat Diana mengeluarkan smartphone-nya dan mencari nomor Maya. Andrew mengambil smartphone Diana dan mematikannya. Dia sedikit sensitif jika mendengar nama Maya. Tampaknya dia belum bisa melupakan saat dirinya yang main nyosor saja memeluk Maya, karena mengira dia sebagai Diana. Tidak perlu menghubungi dirinya. Ujar Andrew dengan tegas. Memangnya kenapa? Kita tidak akan ke kapal pesiar. Lalu, ada sebuah kejutan untukmu. Ujar Andrew dengan nada rahasia. Mobil sudah sampai di tujuan. Sudah sampai tuan. Koper mana yang harus saya turunkan? Tanya Papito saat mereka sampai di tujuan. Warna Tosca. Diana menyebutkan koper miliknya. Karena tadi pagi dia sempat menjadikan satu pakaian miliknya dan Andrew. Ada beberapa bingkisan. Bawa ke mansion dan berikan pada Conrad. Pesan Andrew. Baik tuan dan nyonya. Mereka turun. Andrew menggandeng Diana menuju pelabuhan, melewati dek. Diana bisa melihat puluhan yah besar dan kecil yang berjajaran rapi di sana. Yah tersebut berjejeran indah dan nampak mewah. Ada satu buah yah yang menarik perhatiannya karena mirip sekali dengan yah do Pirate of Caribbean. Itu bukan milik kita. Aku tidak akan membawamu menjadi bajak laut. Ujar Andrew yang mengerti jalan pikiran Diana. Memangnya kita punya satu di antara semua ini.
Tanya Diana dengan polos. Andrew terkekeh kecil. Bayangkan, mereka memiliki 6 kapal pesiar besar yang bisa memuat lebih dari 5.000 tamu, belum lagi pegawainya dalam sekali berangkat. Apalagi cuma yah kecil seperti ini. Kau tidak pernah berubah. Apakah itu buruk? Tidak. Aku menyukainya, hal itu membuatku selalu merasa ingin melindungimu. Lihat, ini hadiah untukmu, sayang. Mereka berhenti di sebuah yah indah. Dan di tubuh yah itu bertuliskan namanya, Diana. Mata Diana terbelalak, membentuk bulat lebar dan lucu. Dia menutup mulutnya terperangah tidak percaya. Ini? Tanyanya tak percaya. Iya, ini milikmu sayang. Maukan kau mengundangku menghabiskan hari ini di sana? Tanya Andrew dengan mesra seraya menggenggam tangan Diana. Tentu saja. Diana meloncat dalam pelukan suaminya dan mengalungkan tangan di leher Andrew. Episode 159. Andrew membimbing Diana menaiki yah mewah tersebut. Diana yang pertama kali melangkahkan kakinya ke dalam yah, tidak dapat menyembunyikan kekagumannya. Meskipun sudah bertahun-tahun hidup berkecukupan, tetapi setiap kali melihat kemewahan, dirinya selalu terperanjat. Terdapat 3 kamar tidur di dalam yah, ruang keluarga yang menyambung dengan dapur mini. Dan terpenting adalah kolam renang kecil. Kita benar-benar akan bermalam di yah ini berdua? Tanya Diana lagi tidak percaya. Andrew menggumam sambil meletakkan koper di dalam kamar. Menyenangkan sekali, ujar Diana sambil berjalan mengelilingi yah tersebut, dan berakhir di kolam renang yang berada di bagian depan dari yah tersebut. Diana merebahkan tubuhnya di kursi dan merasakan sinar matahari membakar kulitnya. Dia tidak menyiapkan apapun untuk berada di atas yah. Tapi Diana tidak memperdulikannya dan tidak berubah menjadi wanita rewel hanya untuk hal sepele. Yang terpenting ada Andrew di sisinya. Tapi, pria itu penuh kejutan. Dia datang dari dalam dengan mengenakan boxer dan bertelanjang dada. Andrew menghampiri Diana yang berbaring di atas yah dan memakaikan kacamata hitam serta memberikan sunbok pada wanitanya. Ah, kau mempersiapkan segalanya, desah Diana kagum. Pria ini benar-benar memikirkan detail dan meskipun seringkali Andrew memanjakannya, tetap saja Diana terpesona karenanya. Kita akan berlayar ke tengah, bisik Andrew. Apakah ada nahkoda bersama kita? Andrew menggelengkan kepalanya. Kau akan menjadi nahkoda? Andrew mengangguk membuat Diana terperanjat. Pria ini penuh kejutan. Diana mengikuti langkah suaminya yang menggandeng dan membawa dirinya ke belakang kemudi. Andrew mulai menghidupkan mesin dan memutar kemudi meninggalkan geladak. Deru mesin menderu lembut membawa mereka ke tengah lautan. Saat ini Diana dibuat semakin terkagum dengan pangerannya yang benar-benar menjadi raja di hatinya. Kemarilah. Andrew menarik Diana dan membawa istrinya di belakang kemudi. Meletakkan tangan wanita itu di kemudi, dan Andrew merangkulnya dari belakang serta meletakkan tangan besar miliknya di atas tangan mungil Diana. Samakan seperti menyetir mobil, ujar Andrew lembut. Hah, ini menyenangkan. Andrew membiarkan Diana mengemudikan yah tersebut, sedangkan dirinya sibuk memeluk dan menciumi leher Diana dengan mesra. Hentikan Andrew, kau membuatku gugup. Andrew terkekeh. Dia menghentikan kejahilannya dan kembali memegang tangan Diana yang masih di atas kemudi. Ketika layar digital sudah menunjukkan lintang derajat tertentu, Andrew menghentikan deru mesin kapal, dan mulai membiarkan yah mengambang di tengah lautan. Ayo kita nikmati semi bulan madu ini. Andrew menggandeng tangan Diana keluar dari ruangan kemudi. Mereka kembali berada di kolam renang kecil. Kemudian Andrew memberikan sesuatu pada Diana untuk dikenakan. Andrew, aku tidak pernah memakai bikini. Aku malu. Wajah Diana bersemu merah melihat bikini berwarna toska di tangannya. Di sini hanya ada kita berdua dan aku sudah meletakkan arah kapal berseberangan dengan daratan. Jadi jangan khawatir, tidak akan ada yang bisa melihat kita, meskipun dengan teropong.
bujuk Andrew. Hemeh. Baiklah. Diana masuk dalam kamar mandi dan mengganti pakaiannya dengan bikini. Saat dia keluar, Andrew sudah menyiapkan berbagai makanan, buah juga apple cider untuk istri tercintanya. Diana benar-benar merasa dimanja oleh Andrew. Aku merasa bagaikan ratu, tanpa melakukan apapun semua sudah tersedia di hadapanku. Ujar Diana terkekeh. Tentu saja, kau ratu di hidupku. Ujar Andrew lembut sambil memberikan segelas minuman apple cider tanpa alkohol. Andrew duduk di kursi yang sama dengan Diana dan mulai meneteskan sunblock di tubuh istrinya. Dengan lembut Andrew mengolesi setiap jengkal tubuh Diana dengan krim pelindung sengatan matahari. Mereka melakukannya bergantian. Setelahnya, Andrew kembali dari minibar dan membawakan sesuatu untuk Diana. Lagi-lagi dia dibuat terperangah dengan apa yang dibawa Andrew. Ini, bagaimana kau menyiapkannya? Aku meminta penjaga Yah untuk menyiapkannya. Ah, Andrew kau luar biasa. Pekik Diana girang. Bagaimana tidak saat ini di hadapannya adalah nasi campur khas Indonesia. Nasi putih, perkedel kentang, sambal goreng kentang, oseng buncis wortel, ayam suwar-suwir, telur dan tahu bumbu merah juga sambal bajak. Diana menikmati makanan itu dengan sukacita. Meskipun terkadang dia memasaknya sendiri di mansion, tapi jika ada orang lain yang menyediakan bukankah itu lebih menyenangkan? Andrew menikmati makanan yang sama, tapi tentunya tanpa sambal. Tidak mungkin dia membiarkan semi bulan madu ini menjadi berantakan, karena perutnya mulas akibat makan sambal. Setelah menghabiskan makanan, Diana menceburkan dirinya ke dalam kolam renang diikuti Andrew. Andrew kembali memeluk istrinya dan mensumbu mesra. Mereka saling bersumbu mesra di dalam kolam renang. Langit cerah, laut yang tenang, angin semilir dan burung camar yang berlalu lalang menjadi saksi kedua insan yang memadu kasih. Di bawah siraman sinar mentari mereka bercinta. Seketika Diana membalikan tubuhnya dan meringkuk membelakangi Andrew. Dia sudah tidak dapat menahan rasa kantuk akibat rasa lelah. Apalagi angin semilir dan sinar matahari yang mulai redup menjadikan rasa kantuk tidak dapat ditahannya. Sayang. Desah Diana lemah. Jangan tidur dulu, lihatlah pemandangan indah ini. Andrew memasangkan sebuah kacamata berkaca coklat bening. Dan membalikan tubuh Diana ke arahnya agar dia dapat melihat matahari yang bersinar melemah dan siap masuk ke peraduan. Ini sangat indah sekali Andrew. Terima kasih untuk semua ini. Desah Diana lembut. Tidak sayang, aku yang berterima kasih karena dirimu selalu sabar mendampingi diriku, ucap Andrew lembut seraya mengecup lembut kening Diana. Sayang. Panggil Andrew lagi. Ya. Bisakah aku meminta sesuatu padamu? Katakan. Suara Diana melemah hampir terlelap. Maukah kau menghentikan suntikan counter 4 sepsi? Aku ingin memiliki anak lagi dengan dirimu. Bisik Andrew mesra dengan memeluk erat istrinya. Rasa kantuk Diana menghilang seketika, dia tertawa renyah mendengar permintaan Andrew. Diana teringat dengan perkataan ayah mertuanya yang memintanya seorang cucu perempuan. Meskipun Andrew tidak mengatakan ingin memiliki anak perempuan, tetapi setidaknya ayah dan anak memiliki keinginan yang sama. Kenapa kau tertawa? Apakah ada yang lucu dari permintaanku? Tanya Andrew dengan bingung. Iya. Kenapa lucu? Kau dan Daddy menginginkan hal yang sama. Jawab Diana dengan tersenyum geli. Ah. Daddy meminta cucu lagi. Diana mengangguk. Lalu, kau tahu rahasiaku. Jari telunjuk dan tengah Diana berjalan di atas D4 Andrew. Katakan rahasiamu. Kemudian Andrew membawa 2 jemari mungil tersebut dan mensiumnya lembut. Gerakan lembut itu menciptakan desiran di dalam tubuh Diana. Jemarinya merasakan kelembutan dari bisbir kenyal yang senantiasa menciumi dirinya tanpa ampun. Dan kehangatan di jemari tangannya mengalir ke sekujur tubuh.
Kau akan menceritakan rahasiamu dengan sukarela atau aku harus menggalinya? Tanya Andrew dengan mengangkat satu alisnya. Bias-bias sinar mentari yang mulai terpancar dengan lemah dan kicauan burung camar yang akan kembali ke peraduan, membuat suasana senja itu begitu luar biasa romantis dirasakan oleh Diana. Pancaran sinar mentari kemasan itu, membuat Andrew terlihat semakin tampan di mata Diana. Begitu juga dengan Andrew, sinar redup mentari yang menerpa kulit putih istrinya menjadikannya semakin menggoda, apalagi ketika bibir ranum itu mengembangkan senyum menggoda. Andrew tidak tahan lagi, bibir itu terlalu menggoda, sesaat dia lupa kalau istrinya sudah kelelahan. Andrew mendekatkan wajahnya hendak memempat gut bisbir yang menggodanya itu. Tapi gerakan refleks Diana menghalanginya. Dia mendorong tubuh Andrew perlahan dan melepaskan diri dari pelukan Andrew. Andrew terperangah. Meskipun sering sudah dia melihat buhtel 4 jam wanita itu. Tetapi kali ini, gerakan sensual di bawah terpaan sinar matahari, yang mulai redup dan latar belakang lautan yang tenang, membuat gerakan itu semakin mengundang G4 irahnya. Naga kembali bangkit. Sayang, jangan menggodaku. Katakan rahasiamu. Teriak Andrew frustasi sambil menyusul Diana masuk ke dalam.